Halo teman-teman, sebagai negara yang baru merdeka, saat itu Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok dengan kepribadian bangsa ini. Nah, setelah mencoba sistem demokrasi liberal, kali ini kita berubah haluan teman-teman, yaitu mencoba sistem baru yang dinamakan dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan dan juga pemikiran terpusat kepada seorang kepala negara yang saat itu dipegang oleh Soekarno. Nah, ternyata hal ini berkaitan loh dengan pembentukan kabinet-kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Lalu ada kabinet apa aja ya pada masa ini? Ayo kita cari tahu. Nah, teman-teman, kabinet yang pertama kali dibentuk saat itu adalah Kabinet Kerja. Nah, jadi pada 9 Juli tahun 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Nah, Kabinet Kerja ini berarti kabinet pertama ya bentukan pemerintah atau bentukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program, yaitu meliputi yang pertama penyelesaian masalah sandang dan pangan, kemudian yang kedua itu peningkatan keamanan dalam negeri, dan yang ketiga yaitu pengembalian Irian Barat. Nah, inilah yang menjadi fokus utama Soekarno pada saat itu, teman-teman. Nah, oke. Kemudian kabinet kerja ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi artinya ada kabinet kerja 1, kabinet kerja 2, kabinet kerja 3, dan kabinet kerja 4. Nah, tapi yang menarik di sini teman-teman, pergantian kabinet kerja itu disebabkan adanya reshuffle kabinet atau adanya pergantian posisi-posisi menteri dalam kabinet. Nah, ini berbeda ya dengan yang terjadi dengan kabinet di masa demokrasi liberal yang biasanya itu digantikan disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari lawan politiknya atau dari pihak oposisi. Nah, jadi ini ada hal yang berbeda di sini ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kakak akan jelaskan juga masa tugas nih dari kabinet kerja ini, dari kabinet kerja 1 sampai dengan kabinet kerja 4. Kabinet Kerja 1 itu bertugas sejak 10 Juli 1959 sampai dengan 18 Februari 1960. Kemudian Kabinet Kerja 2 bertugas sejak 18 Februari 1960 sampai dengan 6 Maret 1962. Oke ya, kemudian Kabinet Kerja yang ketiga itu bertugas sejak 6 Maret 62 ya sampai dengan 13 November 1963. Nah, dan yang terakhir yaitu Kabinet Kerja 4 itu bertugas sejak 13 November 1963 sampai dengan 27 Agustus 1964. Nah, jadi sekarang kita sudah ketahui ya Kabinet Kerja ini yang ada 4 ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian apa aja ya kebijakan yang dibuat saat itu? Nah, teman-teman, kita akan bahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa Kabinet Kerja ini ya. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman. Jadi, pada masa demokrasi terpimpin, posisi atau kuasa dari seorang presiden itu sangat besar sekali teman-teman. Artinya semua kebijakan, semua keputusan negara itu memang ditentukan oleh seorang presiden. Nah, oke, kita langsung bahas aja apa aja sih kebijakan yang dikeluarkan. Oke, yang pertama, Presiden Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih dan dipimpin langsung oleh presiden, serta membentuk DPR-GR sebagai pengganti dari DPR hasil pemilu 1955 ya. Oke, kemudian yang kedua, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan juga PSI karena pimpinan partai terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Oke, jadi alasan dibubarkannya kedua partai ini adalah pimpinan partainya terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Nah, kemudian yang ketiga, Presiden membentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ya. Kebijakan yang keempat, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau disingkat KOTI. Oke, kemudian selanjutnya ya, Presiden menerapkan paham Nasakom. Apa sih Nasakom itu? Nah, Nasakom adalah nasionalis, agama, dan juga komunis dalam lembaga negara. Nah, oke ya. Jadi, ini juga merupakan ideologi pada masa demokrasi terpimpin, teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya adalah Presiden Soekarno membentuk Resimen Cakrabirawa
yang terbentuk atas gabungan ABRI dan bertugas untuk mengawal Presiden Soekarno. Wah, jadi mungkin tugasnya lebih seperti Pas Pampres, teman-teman ya, pasukan pengamanan presiden ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini sebetulnya kebijakan yang cukup mengundang polemik di masyarakat saat itu. Nah, yaitu pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963. Nah, inilah teman-teman kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kalau tanggapan kalian gimana nih mengenai kebijakan-kebijakan politik tersebut? Cenderung otoriter nggak sih? Nah, bagaimana ya respon masyarakat umum pada saat itu merespon kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ini? Coba deh kalian cari tahu. Selain mengeluarkan kebijakan dalam negeri, saat itu pemerintah atau Presiden Soekarno teman-teman ya, mengeluarkan juga kebijakan luar negeri teman-teman. Nah, kita akan membahas kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ya pada masa demokrasi terpimpin. Oke, yang pertama, dijalankannya politik mercusuar dengan mengadakan proyek-proyek besar untuk mengangkat nama Indonesia menjadi terkemuka di dunia. Nah, khusus untuk pembahasan ini nanti kakak akan membahasnya di satu video khusus nih untuk kalian. Jadi kita akan bahas mengenai politik atau proyek mercusuar. Oke ya, jadi kita skip dulu. Nah, kemudian yang kedua, dijalankannya politik poros. Nah, contohnya apa sih Kak politik poros ini? Nah, jadi Indonesia melaksanakan hubungan istimewa atau hubungan kerjasama ya dengan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok yang dinamakan Poros Jakarta-Peking. Nah, ternyata selain itu dibangun pula teman-teman hubungan yang istimewa lainnya yang dilakukan dengan Kamboja. Lalu juga Vietnam Utara, lalu Korea Utara, yang dinamakan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Oke, jadi politik poros ini adalah politik hubungan kerjasama ya antara kedua negara atau lebih gitu teman-teman ya. Nah, inilah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Nah, tapi ternyata sebagian pihak menganggap bahwa hal tersebut bertentangan loh dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Karena memang saat itu Indonesia cenderung lebih condong ke Blok Timur. Oke teman-teman, seperti itulah program kerja dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ideologi Nasakom yang dicetuskan saat itu membuat pemerintahan itu didominasi oleh golongan PKI dan juga golongan militer saat itu. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, agar pemahaman kalian lebih dalam lagi nih ya teman-teman dalam mengkaji kondisi perpolitikan atau kondisi pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin, ada baiknya kalian mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan hubungan antara Presiden Soekarno, PKI, dan juga militer pada masa demokrasi terpimpin. Nah, karena apa? Karena ketiga kekuatan atau ketiga golongan inilah yang menjadi pemeran utama pada masa demokrasi terpimpin. Oke teman-teman, coba dicari tahu ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.